مما تم إيصاله ونفوض إليه الوقت بكل احترام مشكور. اللهم صل على محمد. اللهم صل عليه. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل عليه. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jawabnya salam kok lemes ini. Sudah pada lapar atau gimana? Jadi kalau haflah akhir sanah itu harusnya, kata orang Jawa itu harus metenten. Metenten itu apa bahasa Indonesia? Ya metenten. Harus semangat. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sudah semangat jawab salamnya tapi terpaksa. Saya minta yang ketiga ini yang ikhlas, yang semangat tapi yang ikhlas. Insya Allah dengan keikhlasan itu Allah limpahkan keberkahan untuk kita. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi amarna bil ma'ruf wa nahana 'anil munkarat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Amma ba'du wa ba'da tahiyyah. Fadilatul muhtaramin, para ulama, para masyayikh al-fudhala, para kiai, para pengasuh pondok pesantren al-kurama, wabil khusus beliau al-mukarram Bapak Kiai Haji Abdul Muntaqim Ahmad selaku muassis dan mudirul Ma'had Al-Islami Salafis Syafi'i Hidayatul Muqtadiin, yang mudah-mudahan selalu Allah limpahkan kesehatan dan keberkahan, dan mudah-mudahan ilmu yang diajarkan kepada kita menjadi ilmu yang manfaat dan barokah. Amin ya rabbal alamin. Beliau al-mukarram muassis sekaligus mudirul ma'had Hidayatul Qamariyah. Beliau Kiai Haji Ali Sotik Ahmad ugi ingkang tansah kita mulyakaken, kita ajeng-ajeng barokah ilmu nafi'ipun, dan semoga beliau selalu Allah melimpahkan kesehatan dan keberkahan, dan mudah-mudahan beliau selalu bisa membimbing kita menjadi orang-orang yang selalu berada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Rais Suriah PWNU Provinsi Bengkulu beserta pengurus Tanfidiyah PWNU Bengkulu dan seluruh jajarannya, dan seluruh aparatur pemerintah, para habaib dan para asatid yang rawuh, semuanya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, semuanya yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin dan hadirat kaum muslimin dan kaum muslimat, santriawan santriawati sendirian perawan hati-hati. Pertama-tama monggo kita tansah muji syukur dan dengar sanipun Allah Subhanahu wa taala
yang atas limpahan karunia nikmatnya kepada kita, sehingga pada siang hari ini kita bisa bersama-sama berkumpul di tempat ini dalam rangka menghadiri undangan haflah akhir sanah atau harlah Pondok Pesantren Hidayatul Qomariyah, yang mudah-mudahan hadir kita di tempat ini terhitung sebagai amal ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sebab Syekh Nawawi dalam kitab Azkar An-Nawawi beliau mengatakan yang dinamakan syukur itu adalah tasarrufun ni'mah bil ta'ah, mentasarrufkan nikmatnya Allah dalam rangka untuk menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ngendikan Kanjeng Nabi, "Faman kana lahu ilmun falyatasaddaq bi ilmi." Sing duwe ilmu bersedekah dengan ilmunya. Itu adalah bagian daripada syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ngamalne ilmune nggih kudune sing ikhlas. Saat ini kathah terutama kiai Jakarta yang kalau diundang ngaji di luar daerah itu pasang tarif. Malah panggilan enak itu ngundang Gus Mansur. Itu Gus Mansur itu diwai ditampani orang yang ditunggoni. Dan sengurang ngerti gak usah ngerti sisa. Hadirin al hadirat dengan bangsa kita muliakan. Wa man kana lahu malun falyatasaddaq bimali. Yang punya harta bersedekah dengan hartanya. Itu adalah bagian daripada rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa man kana lahu quwwatun falyatasaddaq biquwwati. Yang punya hanya tenaga bersedekah dengan tenaganya. Itu adalah bagian daripada bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah diingatkan oleh Allah, wala tayasu min rauhillah, innahu la yayasu min rauhillah illa al-qaumul kafirun. Wala tayasu, dan janganlah kalian berputus asa. Ini maknai kitab ala Jakarta bahasa Indonesia. Wala tayasu, dan janganlah kalian berputus asa. Nah ini anak-anak yang nggak pernah mondok dikira wala tayasuan ojo koyo tainya. Ngawur. Makanya mondok itu penting. Wala tayasu, dan janganlah berputus asa siapa kalian semua mirrauhillahi, dari nikmat-nikmat Allah, dari karunia-karunia Allah. Innahu, sesungguhnya keadaan itulah yayasu, tidak akan berputus asa mirrauhillahi, dari nikmat-nikmat Allah, dari karunia-karunia Allah. Siapa illal qaum, kecuali kaum al-kafiruna, yang kufur semuanya. Kalau kita tidak mau dianggap orang-orang yang kufur terhadap nikmatnya Gusti Allah, kula lan panjenengan sedaya harus pinter-pinter menjadi orang yang bersyukur terhadap nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Termasuk ngaji, Pak. Thalabul ilmi, masya Allah. Mulanya Kanjeng Nabi sampai bersabda, "Man ta'allama baban minal ilmi khairun min alfi rak'atin." Siapa saja yang hadir di majelis ilmu belajar tentang satu bab saja dari ilmunya Allah, itu pahalanya lebih baik daripada sholat sunnah 1000 rakaat. Bapak-bapak pernah sholat sunnah 1000 rakaat? Ibu-ibu pernah, Bu? Ini santri-santri delok potongan gak patek doyan sholat sunnah. Jadi orang belajar satu bab saja pahalanya lebih baik daripada 1000 rakaat sholat sunnah. Bayangkan. Makanya belajar itu penting. Ketikanya Ibnu Ruslan di dalam kitab subatnya, wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu
a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Jadi kalau kita misalnya melakukan amal yang tanpa dasar ilmu, maka a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Amalnya ditolak oleh Allah, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillahi min dzalik. Mulanya penting ngaji. Orang itu kalau ahli ngaji, ahli thalabul ilmi, terus ditekuni ilmunya, diamalkan dengan ikhlas, maka tidak hanya sekedar kealiman yang akan didapatkan, akan tapi juga banyak karomah yang akan Allah berikan kepadanya. Mulanya santri-santri tadi dipesankan oleh ketua PWNU, jangan pernah merasa cukup dengan ilmu yang kita dapatkan dari kiai-kiai. Kita tahu Al-Maghfurlah Mbah Yai Khalil Bangkalan. Itu kalau kita ziarah Wali Songo biasanya mampir Bangkalan ke Mbah Yai Khalil. Mbah Yai Khalil itu dikenal dengan ulama nahwu yang sangat alim dalam bidang nahwu. Itu Masya Allah ketika ada tamu pengantin baru, Assalamualaikum Kiai. Waalaikumsalam. Mohon maaf Kiai, saya kesini silaturahim sowan datang Pak Kiai. Yang kedua, saya itu pengantin baru Pak Kiai. Lah terus ada apa? Ada masalah apa dengan pengantin baru? Enggak Pak Kiai, saya ini pengantin baru tapi nggak bisa bangun. Lu nggak bisa bangun bagaimana? Kamu bisa nyampe sini kok nggak bisa bangun? Maksudnya kerisnya Pak Kiai yang nggak bisa bangun. Masya Allah, orang kerisnya nggak bisa bangun, datangnya ke Kiai. Kalau ke sini kemana? Pak Kiai atau ke Maerot? Masya Allah, Pak Kiai. Pak Kiai masuk ke kamar sebentar, sampai 5 menit. Nah beliau tas dilipat, sama beliau dikasih tahu, ya sudah, ini nanti kamu pulang ke rumah, nyampe ke rumah kamu sholat wudhu, kemudian sholat sunnah mutlak. Setelah sholat sunnah mutlak selesai, ini kamu padu aja di atas pintu kamar kamu. Insya Allah nanti kalau kamu sudah melakukan itu, kamu masuk kamar itu insya Allah bisa hidup lagi terusnya. Masya Allah Pak, beneran. Setelah dilakukan apa yang bisa nasihatkan oleh Mbah Yai Khalil itu, tiap masuk kamar itu bawaannya teng gitu. Tapi ketika keluar ya teker lagi, lebu teng. Sampai orang ini anaknya banyak, sampai punya anak banyak, sampai Mbah Yai Khalil wafat. Ketika 100 harinya orang ini habis datang, malam 100 harinya beliau penasaran, Masya Allah, Mbah Yai Khalil yang ditulis ini sebenarnya apa? Kok bisa beliau sudah wafat, sudah 100 hari, khasiat dari apa yang saya pakai di atas pintu kamar ini tidak ada perubahan apa-apa, nggak berubah, tetap saja masuk teng. Akhirnya beliau penasaran, karena penasaran akhirnya melakukan hal yang sama lagi, wudhu, sholat sunnah mutlak, ya, kemudian baca basmalah, sholawat. Ini tulisan ini beliau, mohon maaf Mbah Yai Khalil, saya bukan suruh adab, saya cuma supaya nggak mati penasaran saja. Saya cuma pengen tahu kok luar biasa yang jenengan tulisnya apa sebenarnya, kok khasiatnya begitu luar biasa sampai jenengan sudah wafat 100 hari tapi keampuan ini raja yang jenengan tulis yang saya pakai ini nggak ada berkurang. Akhirnya dibuka, copot, dilihat. Setelah dibuka ternyata tulisannya cuma Zaidun Qaimun. Masya Allah, Zaidun utawi Zaid, ibu Qaimun wong kang ngadeg. Ya. Padahal ini kalau secara ilmu nahwu, niki susunan jumlah itu, khobar jumlah, jumlah, apa? Khobar mufrad, senes huruf mufrad. Kalau khobar mufrad kan Zaitun, koma, abuhu. Jadi nanti khobarnya terdiri daripada jumlah atau sudah jumlah. Dan itu khobar mufrad. Guncendet Zaitun Qaimun. Tapi bukan persoalan tulisannya, siapa saja bisa nulis Zaitun Qaimun.
tapi keampuhan dan kehebatan khasiat dari tulisan itu ketika dilakukan oleh orang-orang yang istiqomah ketika ngaji, istiqomah ketika bermunajat kepada Allah, ikhlas dalam menuntut ilmu, itulah yang diajarkan oleh beliau Al-Maghfurlah Mbah Yai Khalil Bangkalan. Hadirin dan hadirat kaum muslimin dan kaum muslimat sekalian yang mulia, sudah setelah hampir setengah satu ya. Kedua kalinya salatullah wa salamu daimani wa mutalazimain ala habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam alladzi qad hamalana min adh-dhulumati ila nur, yang selalu kita harapkan syafaatnya, dan mudah-mudahan kita semua termasuk umat beliau yang telah akan mendapatkan syafaat di yaumil qiyamah. Amin Allahumma amin. Syaratnya itu kalau pengen dapat syafaat Kanjeng Nabi itu syaratnya seneng. Makanya wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Sing sapa wong seneng karo aku, insyaallah bakale sareng-sareng karo ingsun wonten ing swargane Gusti Allah. Jadi syaratnya seneng. Tapi wong seneng itu ternyata orang seneng itu, cinta itu mudah diucapkan tapi berat, aplikasinya berat. Jajal, misalkan kita ini sehari saja kita nggak, yang biasanya baca sholawat 1000 kali ya, kemudian tiba-tiba nggak baca sholawat, itu kira-kira nyesel apa enggak kira-kira? Kita ini misalnya kita ya, nyesel apa biasa-biasa saja? Padahal kalau kata penyanyi dangdut itu kan, bila kamu di sisiku hati rasa senang, satu hari aku bertemu hati rasa rindu. Insyaallah ini sekarang terus langsung juga nih nopo malah darahnya artis itu dia itu terus artis itu bayarannya larang. Jadi jenenge wong seneng nopo kalih Kanjeng Nabi, kalau jenengan cinta kepada baginda Nabi, minimal makanya sebelum waman ahabbani kana ma'i fil jannah itu sebelumnya man ahya sunnati faqad ahabbani. Jadi sing sapa wonge murid-murid sunahku niku termasuk golongane wong-wong sing seneng karo aku. Iku ngendikan Kanjeng Nabi kados niku. Jadi kalau kita cinta kepada Nabi harus total. Kita berselawat kepada Nabi. Bagaimana kita mengikuti sunnah-sunnah Nabi? Semuanya kita lakukan berdasarkan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kanjeng Nabi itu bukan manusia biasa. Muhammadun basyarun lakal basyari, Muhammadun basyarun lakal basyari, bal huwa kal yaquti bainal hajari, bal huwa kal yaquti bainal hajari. Muhammad manusia tapi tak seperti manusia, Muhammad manusia tapi tak seperti manusia. Ibarat manusia batu, Muhammad intan permata. Ibarat manusia batu, Muhammad intan permata. Greng 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 greng. Orang ngantuk. Jadi kudu total kula jenengan sedaya ketika memang mahabbah terhadap baginda Nabi, monggo ngekeh-ngekehne
moco sholawat kepada beliau, baginda junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin kaum muslimin dan kaum muslimat sekalian yang mulia, pada kesempatan siang hari ini mohon maaf kalau misalnya tidak bisa terlalu lama nanti ngajinya, karena memang Masya Allah waktunya uber-uberan, jadi berdandan ya kalau kuliahnya barang. Jadi alhamdulillah malam Ahad kemarin ada acara di Pulau Batalnya, akhirnya goro-goro derek gawe yang sepuh kono Mbah Yai Anwar Iskandar itu rayine bapak kula, dadi paman kula. Ya dadi prinsipe santri niku marmut enake wae, wong manut penak awake. Dadi lek wis didhawuhi kali sing tuwek niku wis gak wani, boten wani. Dadi wis nggih wonten mawon. Akhire sing acara malam Minggu teng Jakarta nggih kula batalaken. Nggih, alhamdulillah saged sowan mriki. Mugi-mugi walaupun sedikit mungkin napa sing kula aturaken saged dados ilmu sing manfaat barokah. Amin Allahumma amin. Hadirin kaum muslimin dan kaum muslimat sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah sekalipun ulama ketika ditanya agar supaya kita ini bisa mendapatkan mahabbatullah, caranya bagaimana? Yaitu beliau Ibrahim bin Adham. Ditanya oleh santri-santrinya, "Yai, kersane kula jenengan iki saged pikantuk mahabbah Gusti Allah pripun?" Sebab wong niku lek oleh sudah dapat mahabbahnya Allah luar biasa. Itu yang ada dunia niku bagi diuber, Pak, tapi nguber kepada orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya ada ceritanya Mbah Yai yang diuber-uber duit niku. Itu sejarah waliullah. Tapi mungkin ceritanya ini kakek cerita sak cerita mau biasanya wis rumus apa terang-terang cerita nggih. Mulane sak cerita wae wis cukup, itu mungkin go benjing malih lek diundang malih lho. Intinya wong itu kalau kita sudah mendapatkan mahabbatullah, wis pokoke gak enek perkara sing susah itu gak ada. All is easy. Semua pasti mudah ketika orang mendapatkan cinta dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Ketika ditanya seperti itu, Ibrahim bin Adham beliau mengatakan, "Ghasilu arba'an bi arba'in." Basuhlah 4 perkara dengan 4 perkara. Kalau kalian pengen menjadi orang-orang yang mendapatkan mahabbah dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah ghasilu wujuhakum bima'i a'yunikum. Basuh wajah-wajah kalian dengan air mata kalian. Kalau kita pengen menjadi orang-orang yang dicintai Allah, maka kalau malam upayakan kita ini menjadi orang-orang yang bermunajat kepada Allah. Kita menangis, kita menyesal atas dosa dan kemaksiatan yang pernah kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita selalu minta dibimbing oleh Allah agar selalu diberikan kekuatan menjauhi berbagai kemaksiatan dan diberikan kekuatan untuk menjalankan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Sebab apa? Sebab namanya dosa, namanya kesalahan, hal-hal yang diharamkan oleh Allah, pengaruhnya luar biasa, termasuk dalam hal-hal ibadah, termasuk diantaranya adalah puasa. Walaupun itu juga termasuk puasa Ramadan. Kula jenengan kan sekedar malih masuk di bulan suci Ramadan. Mulanya hati-hati masalah dosa gitu. Syekh Zainuddin Al-Malibari itu mendikatakan, wa'lam anna taqarruba ila Allah ta'ala bitarkil mubahat la yakmulu illa ba'da taqarrubi bitarkil muharramat. Ketahuilah sesungguhnya taqarrub kepada Allah dengan meninggalkan hal-hal yang mubah atau dengan berpuasa itu tidak akan sempurna
kecuali didahului dengan taqarrub kepada Allah dengan meninggalkan hal-hal yang haram. Faman irtakabal muharramat wa yataqarrabu bi tarkil mubahat bi mutabati man yatrukul fara'id wa yataqarrabu bin nawafil. Sing sapa wonge isih masih saja melakukan hal-hal yang haram tapi dia tidak berpuasa, maka sama halnya orang yang meninggalkan hal yang wajib dan melakukan pendekatan kepada Allah dengan hal-hal yang sunnah. Jadi padha mawon wong sing poso Ramadan ning sih gelem rasani tanggane niku padha mawon wong sing salat tahajud tapi ora salat subuh. Paham? Mulane jenengan niki wis bulan Saban pertengahan, ayo ngrasani tanggane dilereni. Nggih. Ben posone boten eman-eman niku poso. Yang nomor 2, ngendikane beliau wa alsinatakum bi dzikri khaliqikum, basuh lesan-lesan kalian dengan zikir terhadap zat yang menciptakan kalian. Lesan itu zikir. Subhanallah, 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 la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kabeh itu istighfar zikir, tasbih zikir, kalimat tauhid zikir, sholawat zikir, qiraatul Quran zikir. Dan ini malah kadang-kadang kalau jenengan Masya Allah di Jawa itu sudah mulai ngeri ya. Jangankan bulan-bulan yang lain, bulan Ramadan saja itu sekarang orang membaca Al-Quran sudah nggak kayak dulu Bu. Kalau waktu saya kecil itu Masya Allah yang habis maghrib hampir semua rumah yang ada di kampung-kampung semuanya yang dibaca ayat-ayat suci Al-Quranul kan. Lah kita ini sekarang jarang habis maghrib lihat rumah-rumah yang pada tadarus Al-Quran. Lu kalau di pesantren wajar karena memang pesantren ini tempat untuk mengaji Al-Quran, mengkaji ilmu-ilmu Al-Quran. Tapi coba kita lihat di kampung-kampung, Masya Allah. Masya Allah di akhir zaman orang pada malas baca Al-Quran, habis sholat fardu gak pada wiridan, habis sholat maghrib langsung pada Facebookan, habis sholat maghrib langsung pada WhatsAppan. Ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'a sya'ni wa daraji afatayati maca Quran. Mulai saat ini dilatih ketika nanti masuk bulan Ramadan, hati kita ini sudah terbiasa dengan tadarus Al-Qur'anul Karim. Ini penting Pak. Bahkan sekarang generasi sekarang, makanya pendidikan lembaga pendidikan yang terbaik sampai saat ini untuk mencetak generasi-generasi yang berakhlakul karimah dan bermentalkan Al-Quran tiada lain hanyalah pondok-pondok pesantren. Bagaimana tidak? Di dalamnya diajarkan tentang bagaimana akhlak wong ngaji, diajarkan tidak hanya adab terhadap guru dan orang tua, akan tapi caranya ngaji saja itu dalam taklim dijelaskan begitu rincinya. Tidak ada lembaga-lembaga yang lain selain pondok pesantren yang sampai mengajarkan tentang attitude yang begitu luar biasa.
kecuali pondok-pondok pesantren. Sehingga alhamdulillah perlu berbangga dan bersyukurlah orang-orang tua yang ketika saat ini larene putra putrine kerso dipun pondokaken. Alhamdulillahirabbil alamin. Banyak sekarang ini masya Allah, apalagi di akhir zaman kados niki, katanya zamannya sudah maju, tapi kelakuan pemuda-pemudi masya Allah di luar ngapa namanya aturan-aturan agama, menyimpang dari aturan-aturan agama. Masya Allah zaman wes maju, tuh perawani podo kemayu. Masya Allah zaman wes maju, tuh perawani podo kemayu. Roke cekak podo pamer kuku, didelok bujang malah kuyu. Roke cekak podo pamer kuku, didelok bujang malah kuyu. Irfan, salatullah salamullah ala toha lillah, salatullah salamullah ala yasin habibillah, salatullah salamullah ala yasin habibillah. Jadi lisan kita gunakan untuk zikir. Yang ketiga adalah wa qulubakum bi khasyati rabbikum. Basuh hati kalian dengan takut kepada Tuhan kalian. Sebab di akhir zaman sudah banyak orang yang tidak takut kepada Allah, orang lebih takut kepada sesama makhluk dibandingkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah min dzalik. Contoh Pak, anak-anak tamatan apalagi SMK ya, itu kira-kira kalau jenengan punya anak yang baru lulus, terus ada dua pilihan tempat kerja. Yang satu gajinya 2 juta per bulan, tapi di situ itu yang punya orang Islam, Pak Haji, disediakan musola, bahkan kalau pagi habis datang sebelum kerja suruh sholat duha dulu. Kalau waktunya sholat suruh jamaah, tapi gajinya 1 bulan 2 juta. Terus yang satunya lagi menawarkan pekerjaan, gajinya 5 juta per bulan, tapi nggak boleh sholat. Kalau sampai ketahuan sholat dipecat. Nah ini kira-kira kalau anak sekarang milih yang 5 juta nggak sholat atau milih 2 juta yang sholat? 5 juta yang sholat, orang ngambil loh. Jangankan kok ada yang bayar Pak, orang dibayar itu orang bersolat. Jauh mikro saya. Anak kita ini banyak generasi muslim kita yang nggak usah dibayar nggak pada sholat, apalagi dibayar 5 juta kok nggak sholat, tambah semangat. Soalnya sih ngomong milih 5 juta tapi sholat, agak milih 5 juta semurah sholat. Itu menunjukkan betapa sekarang ini sudah banyak